Di jantung era kesadaran lingkungan, dunia berjuang dengan krisis iklim dan polusi yang merajalela. Namun di tengah-tengah keriuhan, ada sekelompok kata-kata yang seringkali menggema dalam koridor bisnis modern. Hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Di balik kerlap-kerlip iklan, banyak perusahaan yang melihat celah keuntungan, terutama di pasar negara maju yang kian peduli pada isu-isu lingkungan. Perusahaan-perusahaan dari Indonesia berlomba-lomba menyematkan label hijau pada produk atau layanan mereka. Banyak perusahaan yang memainkan narasi dengan lihai, memutarbalikkan fakta untuk memenuhi agenda bisnis mereka. Ini adalah fenomena yang kita kenal sebagai greenwashing. Dan kita jago soal hal ini. Royal Golden Eagle Group atau RGE dengan April sebagai salah satu lengan bisnisnya di industri pulp dan kertas, berdiri sebagai salah satu titan dalam produksi pulp kayu dunia. Produk turunannya merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita, dari kertas, tisu, kemasan, hingga kain rayon viskosa yang kita kenakan. Sumber dari semua produk tersebut adalah hutan akasia dan eukaliptus yang ditebang untuk memenuhi permintaan pasar yang tak ada habisnya. Dampak dari industri ini bukan cuma sekadar pohon ditebang. Ini adalah tentang deforestasi, kerusakan habitat, dan kontribusi pada krisis iklim global. Dua pohon ini dipilih karena memberikan serat kertas halus dan tahan lama, serta bisa dipanen dengan waktu yang singkat. Aksi serta kebijakan dari April dan RGE menarik perhatian global. Dengan pengolahan lebih dari 15 juta ton pulp kayu yang berasal dari 2 juta hektar lahan di seluruh dunia, dampak lingkungan mereka tak bisa diabaikan. Untuk menghadang kritik pada Juni 2015, mereka berjanji mengeliminasi deforestasi, termasuk dalam rantai pasokan supplier. Janji dihadirkan dengan mengusung tema eco-friendly dan sustainability. Kami menganalisis ratusan foto citra satelit, dokumen pengiriman kayu, kepemilikan perusahaan, hingga pelacakan kapal dari Balikpapan hingga Cina untuk melihat distribusi bisnis mereka. Kami turun ke lapangan, keluar masuk hutan melihat aktivitas deforestasi yang mereka lakukan. Kami juga memasang alat pelacak pada kayu dan tools pelacak tongkang pembawa kayu untuk memperkuat basis bukti digital yang kami temukan. Faktanya, komitmen yang pernah mereka buat pada 2015 silam tak sesuai kenyataan. RGE diduga kuat terindikasi tetap memperoleh pasokan kayu hasil deforestasi dan menggunakan skema gelap agar sulit terdeteksi. Ini adalah area konsesi PT Industrial Forest Plantation atau IFP. Area yang dikelola mencakup hampir 100.000 hektar. Data KLHK mencatat, IFP adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang memasok bahan baku ke pabrik serpih kayu milik PT Balikpapan Ciplestari, perusahaan yang diduga kuat terafiliasi dengan RGE. Foto ini diambil pada titik ini. Gambar ini menunjukkan sebuah landscape yang baru saja mengalami panen akasia dengan tanaman muda yang mulai tumbuh kembali. Namun saat kita melihat kembali sejarah area ini pada 2015, area ini masih bagian dari hutan hujan tropis yang rimbun. Tak lama kemudian pada 2017, pohon-pohon tersebut ditebang dan areanya bertransformasi menjadi kebun akasia. Kami memodifikasi alat pelacak, lalu memasangnya pada salah satu kayu yang baru saja dipanen dan dikumpulkan di dermaga kecil milik perusahaan di tepi sungai Mangkutup. Alat ini menjadi kunci untuk mengetahui destinasi akhir kayu tersebut. Para pekerja di area konsesi mengatakan kayu-kayu ini akan dibawa ke Balikpapan. Di dokumen KLHK yang sudah tertera, mayoritas kayu IFP diambil oleh PT Balikpapan Ciplestari. Setelah periode pemantauan intensif, kayu tersebut akhirnya sampai di Balikpapan, diolah menjadi serbuk kayu, dan selanjutnya dikirim ke Richau, Cina dengan kapal Futong Express. Di Cina, kayu sudah siap ditampung anak perusahaan RGE, yakni Asia Simbol. Lewat Asia Simbol inilah produk-produk olahan deforestasi Kalimantan ini dijual ke berbagai pasar di seluruh dunia. Temuan ini membuktikan komitmen meniadakan deforestasi yang dibikin RGE dan April pada 2015 tak sesuai kenyataan di lapangan. Ketika komitmen dibikin, artinya RGE sepakat tak akan lagi memasok kayu akasia dari lahan deforestasi setelah 2015. Faktanya, kami menemukan mereka mendapat pasokan akasia dari hutan yang dibabat PT IFP pada 2017 silam. Selama periode 2016 sampai 2022,
Deforestasi pada konsesi mencapai lebih dari 20.000 hektar. Laporan penyalahgunaan kayu hasil deforestasi RGE melibatkan IFP sebetulnya pernah dirilis Environmental Paper Network pada Mei 2023 lalu. Pihak RGE melalui anak usaha Asia Simbol menjawab tudingan ini. Mereka mengatakan akan menyelidiki dan menyetop sementara pengiriman kayu dari IFP. Masalahnya, hak jawab ini dibikin pada 7 Juli 2023. Sedangkan investigasi lapangan narasi membuktikan ternyata PT IFP tetap memasok kayu ke RGE sampai sekarang. Hal yang tak bisa diabaikan adalah kecenderungan mereka menggunakan perusahaan cangkang yang berdomisili di negara-negara surga pajak, tempat di mana kerahasiaan finansial dianggap sebagai seni. Jika kita menggali lebih dalam struktur korporasi IFP, kita akan menemukan sebuah labirin yang rumit. Komposisi saham IFP, 96% dimiliki oleh Pioneer Sage dan 4% dimiliki Pioneer Esteel. Dua pemilik perusahaan Malaysia ini bermuara pada perusahaan asal Samoa, Golden Sail Group Limited. Sebagai negara yang dikenal surga pajak, tak mungkin bagi kita untuk mendapatkan akses informasi tentang komposisi saham perusahaan di Samoa. Pemerintah Samoa dengan cermat melindungi privasi para pengusaha yang membentuk perusahaan cangkang di wilayah mereka. Polanya mirip dengan apa yang terjadi di PT BCL. Seperti dijelaskan di awal, PT BCL adalah penampung kayu dari PT IFP. Hampir 99,9% saham PT BCL dimiliki oleh sebuah entitas bisnis asal Malaysia bernama BCL Industrial. Sumber dana perusahaan ini adalah Taroko Investment, sebuah perusahaan yang berbasis di British Virgin Islands. Seperti Samoa, BVI juga dikenal sebagai surga pajak, tempat di mana para pengusaha memilih untuk menyembunyikan aset dan operasi bisnis mereka. Salah satu indikasi kuat dari afiliasi RGE, BCL, dan IFP adalah adanya individu-individu dari RGE yang menduduki posisi penting sebagai komisaris dan direktur. Di PT IFP, misalnya muncul sosok komisaris Yoksan Simanjuntak. Anehnya, dalam dokumen AHU, sang komisaris tak mencantumkan alamat tempat dia tinggal, hanya menulis Mes Dormitory. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Kami mencermati nik yang tercatat pada dokumen AHU dan membandingkannya dengan data DPT KPU. Hasilnya mengungkap Yoksan ternyata berdomisili di Pangkalan Barat, Kabupaten Pelalawan, Riau. Lebih spesifik lagi, alamat pada KTP-nya menunjukkan Townside 2. Apakah kamu sadar, Pelalawan, sebuah kabupaten yang mungkin terdengar asing, adalah jantung dari operasi RGE dan April di Provinsi Riau? Dan Townside 2 sejatinya bukan sekadar alamat biasa. Itu adalah perumahan khusus bagi karyawan-karyawan April. Sebuah kejutan lain muncul ketika kami memeriksa nomor kontak Yoksan di aplikasi Get Contact. Ternyata banyak yang mengenalnya sebagai bagian dari RAPP, yang dikenal juga sebagai Riau Andalan Pulp and Paper. Pola menitipkan orang RGE di anak usaha juga terjadi di BCL. Di situ pernah muncul nama Lina Bustam sebagai direktur utama. Sosok ini pernah mengisi jabatan sebagai direktur PT Toba Pulp Lestari, anak usaha RGE yang mengelola mil di Riau. Komisaris BCL saat ini, yakni Ivan Chandra, juga terdeteksi bekerja di Nusantara Fiber yang dalam laporan @environment disebut sebagai bagian dari RGE. Tak cuma menyangkut relasi direksi, BCL juga berbagi tempat dengan dua perusahaan lain di lokasi pabrik mereka di Balikpapan, dengan PT Kutai Nusantara dan PT Kalimantan Prima, yang jelas disebut berafiliasi dengan RGE. Data dari KLHK juga mengungkapkan bahwa pemasok kayu terbesar untuk BCL adalah PT ITCI Hutani Manunggal, yang juga berada di bawah naungan RGE. Kami mengonfirmasi semua temuan ini kepada April dan RGE. Mereka membantah semuanya. Mereka mengklaim seluruh pasokan kayu berasal dari hutan tanaman industri atau HTI yang dikelola sejalan dengan kebijakan berkelanjutan mereka. Mereka menjamin seluruh rantai pasok mereka diuji secara ketat oleh lembaga independen. Mereka juga membantah relasi dengan PT BCL dan IFP. Terkait dengan pengiriman kayu dari PT IFP ke Asia Simbol melalui PT BCL yang kami temukan, mereka bersikukuh telah menghentikan pasokan dari PT IFP. Saat ini sedang dibangun pabrik mil berkapasitas besar oleh PT Phoenix Resource International di Kalimantan Utara. Temuan kami, perusahaan ini berafiliasi dengan RGE. Terbukti munculnya relasi kuat dengan PT BCL.
Direktur PT Phoenix, Sardion Siombing pernah menjabat sebagai Direktur BCL dari Januari 2020 hingga Mei 2022. Sardion juga pernah bekerja di PT Toba Pulp Lestari Tbk, anak usaha RGE. Bekas Komisaris Phoenix Ivan Chandra saat ini juga merupakan Komisaris BCL. Menariknya, Ivan dicopot dari jabatan Komisaris Phoenix setelah laporan Environmental Paper Network yang menjadikannya sebagai subjek pengait relasi antara RGE, BCL, dan Phoenix tayang pada Mei lalu. Ivan membantah ia dipecat gara-gara ini. Soalnya kami menemukan dokumen juga, Pak Ivan juga pernah menjabat sebagai komisaris di Phoenix Resource, Pak. Nggak menjabat. Tidak pernah menjabat ya? Soalnya ada dokumen di bulan Maret, itu ada Pak Ivan pernah menjabat, Pak Ivan Chandra menjabat sebagai komisaris di PT terkait. Sekarang sih udah enggak ya. Oke, dulu pernah Pak di Phoenix Resource Pak? Udah nggak menjabat sih. Tapi dulu pernah ya Pak? Udah lama nggak menjabat. Oke, berarti karena keputusan dari investor ya untuk tidak menempatkan Pak Ivan lagi ya sebagai komisaris di PT Phoenix. Iya, yang bisa cabut komisaris kan investor ya. Oke. Pemegang saham. Holding Phoenix di Malaysia adalah Chunghwa United Resources yang berkantor sama dengan pemilik saham PT BCL. Jika BCL melarikan holdingnya agar tak terdeteksi ke Samoa, Phoenix mengalihkannya pada perusahaan Phoenix Resources Holdings yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Bukti-bukti ini mengindikasikan hubungan sepengendali antara PT Phoenix, PT BCL, dan RGE Group. Dengan adanya hubungan dan keterkaitan ini, pertanyaan lanjutan muncul mengenai transparansi kepemilikan dan operasi perusahaan. Sebab dampak pabrik dari PT Phoenix ini amat mengkhawatirkan. Pabrik ini membutuhkan 3,9 juta meter kubik kayu atau setara dengan 100.000 truk kayu setiap tahun. Permintaan kayu dalam jumlah besar ini akan memberikan tekanan untuk memproduksi volume serat kayu dan deforestasi lanjutan dari beberapa konsesi yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh RGE. Ada sekitar 600 ribuan konsesi hutan di Kalimantan dan Papua yang kini semakin terancam. Dugaan indikasi greenwashing RGE ibarat sebuah domino yang akan merembet juga ke berbagai brand fashion ternama. RGE dalam ekspornya dari Balikpapan ke Cina tidak hanya mengirimkan bubur kayu untuk produksi kertas. Mereka juga mengubahnya menjadi salah satu bahan paling diminati oleh dunia fashion, rayon viskose. Melalui anak perusahaannya, Sateri, RGE berkecimpung dalam produksi kain ini yang dikenal ramah lingkungan. Rayon viskose dengan karakteristiknya yang berasal dari serat pohon dan mudah terurai telah menjadi favorit bagi berbagai nama besar dalam industri fashion. RGE lewat Sateri memasok rayon viskose pada Marks & Spencer, Esprit, H&M, Uniqlo, dan Adidas. Ironisnya, beberapa dari brand-brand ini seperti Marks & Spencer, H&M, dan Esprit telah membuat janji publik bahwa mereka mendapatkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan dan bebas dari deforestasi. Inilah sebuah efek yang dinamakan greenwashing domino. Sebuah fenomena di mana satu perusahaan pemasok bahan baku melakukan greenwashing dan memicu reaksi berantai yang mendorong mitra bisnisnya untuk mungkin tidak disadari menyebarkan informasi tidak akurat kepada konsumen. Di permukaan, perusahaan-perusahaan ini bersinar dengan janji masa depan yang lebih hijau. Publik berhak mempertanyakan, meneliti, dan menuntut transparansi serta kejujuran dari korporasi global ini, agar komitmen berkelanjutan ini tak semata omong kosong belaka.